Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rifatian Foundation rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memecah biji cangkang bidara ya, supaya bisa ditanam. Kenapa biji cangkang bidara ini harus dipecah? Karena kalau ditanam beserta cangkangnya apa adanya, ini kemungkinan kecil untuk tumbuh karena kerasnya biji cangkang bidara ini harus dipecah, maka membutuhkan alat bantu. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yakni antara lain, pertama, siapkan palu. Yang kedua, kunci Inggris untuk meletakkan biji cangkang bidara agar ketika dipukul dengan palu tidak lari kemana-mana. Bisa juga tanpa alat bantu ini atau yang sejenis, menggunakan tangan saja dipegang, tapi resikonya adalah tangan kita makin lecet, sakit lama-lama, sehingga kita perlu alat bantu dua ini saja atau apapun yang bisa menggantikan kunci Inggris ya. Kita mulai saja. Cara memecahnya bagaimana? Maka kita pilih biji cangkang bidara yang mulai dari yang agak besar. Caranya cukup mudah, hanya diletakkan di atas sebagai penahan, lalu dipecah, dipukul saja. Karena saking kerasnya biji cangkang bidara ini perlu berkali-kali. Dan jangan lupa kalau sudah terpecah seperti ini, maka perlu kehati-hatian karena bijinya nanti dikhawatirkan akan pecah dan tidak bisa ditanam, artinya tidak tumbuh ketika ditanam. Nah, walaupun sudah terbuka seperti ini, kadang bisa lepas karena memang sudah longgar ya, perlu dipecah, dipukul ulang. Nah, seperti inilah biji bidara yang sudah siap tanam ya. Bagaimana cara menanamnya? Nanti akan kita tunjukkan seperti apa cara menanam yang baik dan benar supaya tingkat keberhasilan tumbuhnya lebih besar. Karena beberapa teman-teman yang menanam bibit bidara, mereka kurang berhasil dalam menyemai, sehingga amat sangat disayangkan. Tingkat keberhasilannya biasanya mencapai 35%. Itu sudah bagus sekali, 35% dari biji siap tanam ini ya. Nanti akan kita tunjukkan kepada sahabat Rifatian Foundation sekalian, biji mana yang bagus ditanam dan yang kurang bagus ditanam. Nah, seperti apa biji yang bagus ditanam? Itu adalah biji yang berwarna coklat muda. Biasanya dengan cara meraba, ini bijinya terasa keras. Ini berarti calon biji yang bagus, yang kemungkinan besar tumbuhnya lebih besar.
dibandingkan dengan biji yang berwarna coklat tua. Ini relatif gagal, kebanyakan gagal. Kenapa? Ketika diraba ini tidak keras kawan. Nih, begitu kita pencet seperti ini dia ngempes, berarti isinya sudah nggak ada. Coba kita buka, ya kan? Ini kalau kita paksakan ditanam ya nggak bakal tumbuh seperti itu. Begitu juga yang tingkat kegagalannya tinggi adalah ketika kita tidak berhati-hati memecahnya, maka biji siap tanam ini pecah jadi dua. Ini pun kebanyakan gagal, tidak tumbuh. Nah, pada kesempatannya lalu kami sampaikan bahwa biji bidara itu isinya rata-rata dua, ya kan? Nah, seperti ini dua, jarang sekali yang tiga. Kalaupun toh kita menemui yang tiga, biasanya biji cangkang bidaranya lebih besar dan tingkat kegagalannya lebih tinggi. Biasanya yang lebih berhasil itu adalah biji yang isinya dua atau satu. Apa memang ada yang isinya satu? Kita tunjukin, ini isinya satu. Tuh. Ini kalau nih dipecah lagi nggak ada isinya kawan, ya. Nih, isinya satu. Coba kita pukul, apakah ada? Nggak ada, ya. Jadi kebanyakan biji cangkang bidara ini isinya satu atau dua biji yang siap ditanam. Nah, ternyata ketika kita sudah memecah posisi seperti ini pun ini keras. Kadang-kadang kita harus memukul kembali, ya. Nah, kita raba seperti ini kok ternyata keras bijinya, maka insya Allah ini akan berhasil, ya. Ini calon seperti ini, calon biji ini sudah dipastikan gagal, biji lapuk yang tidak akan tumbuh. Ini juga, ini kan susah sekali ini pakai kuku, nggak bisa, ini harus dipukul. Ini dia, ini gagal, biji yang gagal. Yang penting pukulan kita tidak terlalu keras tapi tepat sasaran, insya Allah tidak melukai biji siap tanamnya. Baiklah, segini dulu video dari kami bagaimana cara memecah biji cangkang bidara yang sangat mudah, hanya menggunakan dua alat saja. Barakallahu fikum. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan di share, dibagikan ke teman karib kerabat Anda sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.